Jadi sebenarnya keluarga dari mama itu semua tuh nyanyi. Kemarin terakhir tuh dapat rezeki sih, alhamdulillah bisa duet sama Mimi Krisdayanti. Oh, Krisdayanti. Nanti bakal tampil di sebuah aplikasi. Nanti baru bulan Juni sebenarnya tampilnya karena kemarin tapping kayak gitu. Kata demi kata jalin dengan indah untuk memulaikan maksud hati. Ku beranikan diri untuk memulainya, tapi mengapa bibirku tak dapat bergerak, terasa berat. Ayo rek jagongan karo Caci, iso hahaha oleh inspirasi utang dipikir keri. Jangan konco-konco bareng-bareng lungono, timbang kowa-kowa, ayo jagongan bareng, jagongan Surabaya. Halo Rek, ketemu meneh oleh jagongan Surabaya, jagongan karo cacake arek Surabaya. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan anak muda milenial dan mereka juga arek asli Surabaya, pernah mengikuti yang namanya racing di RCTI. Di tahun saat itu mereka juga masuk dalam kategori 9. Tentunya mereka juga mempunyai suatu inovasi, gagasan yang membuat daripada anak-anak muda, menginspirasi anak-anak muda untuk bisa melakukan hal yang sama, di mana bakat minatnya itu jangan terpendam tapi disampaikan dalam event apa saja. Jadi nggak usah takut-takut, nggak usah grogi, tapi get no ways, yang penting wani maju. Gimana Fadilah? Kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Ya Allah seneng banget hari ini. Caci terima kasih untuk undangannya. Sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih hadir di studio podcast Caci Dagongan pada hari ini. Mudah-mudahan Fadilah bisa menginspirasi anak-anak Surabaya yang lainnya, khususnya di bidang tarik suara. Gimana perjalanan pada saat itu? Perjalanan waktu Rising Star waktu itu, Cak Ji. Sebelumnya mungkin masa kecilnya bisa bercerita kok kan nggak ujuk-ujuk, tapi paling tidak sejak kecil itu sudah mempunyai bakat seni, mungkin dari ayah atau dari neneknya. Jadi sebenarnya keluarga dari mama itu semua tuh nyanyi. Oh gitu? Iya, dari eyang itu nyanyi. Nggak cuma nyanyi, sebenarnya nari Jawa juga. Oh nari ya, seni, bakat seninya memang sudah ada ya? Jadi kayak sudah kental gitu untuk pernyanyian di keluarga mama. Jadi kayak kalau misalnya kita lahir tuh pasti langsung harus belajar nyanyi kayak gitu. Cuman kan sebenarnya nggak semuanya bisa langsung nyanyi kan. Seperti waktu aku kecil itu nggak langsung bisa nyanyi, masih sering fales. Terus kalau ikut lomba itu pasti kalah kayak gitu, kayak gitu. Dan lucunya dulu itu tuh aku sama adikku kan cuman selisih 2 tahun. Oh iya. Cuman dia itu tipe penyanyi yang emang sudah dapat bakat dari kecil gitu loh, Cak Ji. Jadi bakat alamnya sudah ada. Nah, saya kan tipe kakak. Jadi otomatis orang-orang itu berharapnya saya lebih bisa dan lebih pintar daripada adik. Tapi ternyata kenyataannya tuh nggak kayak gitu. Jadi saya tuh waktu kecil tuh mungkin hanya diberi bakat nyanyi tuh mungkin sama Allah tuh mungkin 10%. Jadi 90% lainnya tuh ya hasil dari berlatih kayak gitu. Cuman kita berdua dibentuk sama mama untuk memang menjadi penyanyi, jadi ikut les, ikut lomba. Jadi setiap ikut lomba itu selalu adik aku yang menang, selalu aku yang kalah. Bahkan sampai orang-orang itu pernah bilang, "Iya, kakaknya nggak bisa nyanyi ya." Kayak gitu-gitu tuh sering banget. Cuman itu benar-benar memacu aku banget untuk aku harus bisa buktiin nih kalau aku juga bisa kayak gitu dengan genre aku sendiri kayak gitu sih, Cak Ji. Itu waktu SD? Kalau belajar nyanyi itu dari TK sih sebenarnya. Sudah dari TK? Iya, tapi cuma nyanyi ala-ala aja. Kayak gitu. Dulu TK SD-nya di Surabaya? Di mana dulu? Di Al-Hikmah, dari TK sampai besar sampai SMA. SMA ya? Setelah timbul benar-benar menekuni nyanyi pada saat kecil, itu ikut bimbingan atau les? Ikut les.
Dulu dari kecil ikut les seminggu sekali. Cuman waktu SMP dan SMA karena aku merasa kayak wah ini kayaknya harus latihan lebih deh. Itu seminggu sampai 3 kali dan dengan 2 guru yang berbeda kayak gitu. Jadi supaya makin banyak ilmunya. Kalau di Al-Hikmah itu kan sekolahnya full day ya? Iya. Terus untuk kursusnya gimana caranya? Pulang sekolah. Oh malam ya, sore ya? Jadi saya dulu selesai sekolah kan jam 5. Setelah itu langsung les nyanyi, misalnya langsung les biola, langsung les piano. Waktu itu saya juga balet juga sampai SMA. Jadi setiap hari itu selalu full les sampai jam 9 atau 9.30 baru pulang ke rumah. Wih, gitu. jadi mulai pagi berangkat sekolah sampai mau tidur full untuk itu belajar ya? Iya. Tapi seneng sih. Seneng ya? Yang mendorong untuk nyanyi, semua keluarga ikut mendorong ya? Semua keluarga ikut mendorong sih. Dan saya melihat kayak mama, papa itu selalu mensupport aku 100%. Jadi kayak mungkin uang yang harusnya mereka dapatkan itu bisa mereka pakai untuk liburan atau untuk beli barang-barang yang mereka mau. Tapi ternyata uang yang mereka dapatkan dari hasil kerja itu untuk membelajarkan anak-anaknya. Jadi nggak fair rasanya kalau misalnya aku nggak ngasih balasan prestasi untuk mama sama papa kayak gitu. Event pertama saat di panggung dulu, kalau nyanyi kan mesti di panggung ya? Iya. Ikut kegiatan lomba apa? Macam-macam sih Cak Ji. Kalau lomba itu lomba Agustusan RT juga pernah. Oh, pernah ya juga? Iya, jadi langganan per tahun tuh mesti ikut lomba kayak gitu walaupun ya hadiahnya nggak seberapa. Terus lomba-lomba yang mungkin kalangan rendah sampai lomba nasional dan internasional pernah ikut juga kayak gitu. Kalau di Al-Hikmah ini kan sekolah khusus memang anak-anak Islam ya, dan memang terbentuk banyak karakter yang memang antara perpaduan ilmu sains dengan agama. Tentunya mungkin kalau di sekolah seperti itu kan juga ada keahlian, mungkin baca Al-Quran atau gimana? Dulu waktu sekolah sih karena di Al-Hikmah ya, tuh setiap hari pasti ada pelajaran ngaji. Jadi pasti ada setor kayak surat-surat kayak gitu. Dan akhirnya waktu SMA itu ada semacam ujian yang kalau misalnya kita udah lulus ujian ini itu bisa punya sertifikat yang layak untuk mengajar gitu. Dan akhirnya waktu SMA waktu itu lulus ujian itu dan akhirnya sempat ngajar dikit-dikit waktu SMA kayak gitu. Ngajar belajar Al-Quran. Ngajar ya, sebenarnya ngajarnya masih anak-anak sih, cuman tapi ya alhamdulillah udah lumayan lah punya kesempatan bisa mengajari Al-Quran. Ngajarnya di sekolah apa di luar? Di sekolah juga, terus misalnya di luaran jadi kayak privat gitu. Privat, udah lumayan ya, udah menghasilkan uang juga. Iya sih, tapi kan karena ngaji ya, jadi kita waktu itu juga amalnya masih nggak ngitung uangnya sih. Setelah lulus SMA, tentunya kan melanjutkan kuliah. Kuliah di mana dulu? Di UNER. Di UNER, jurusan? Ilmu komunikasi. Pas ya? Pas, alhamdulillah itu waktu itu pilihan pertama juga dan alhamdulillah masuk. Tembus ya? Nah, setelah SMA ikut lomba apa yang kira-kira di tarapan regional maupun nasional? Waktu itu ikut lomba Rising Star itu tadi. Langsung Rising Star? Sebelumnya Rising Star ada National Singing Competition, tapi itu lombanya classical singing, jadi lombanya nyanyi lagu klasik. Cuman waktu itu nggak menang, jadi pulang lagi, terus daftar lagi Rising Star. Di Jakarta itu juga? Iya, di Jakarta juga. Setelah itu ikut Rising Star. Nah, perjalanan pada Rising Star kita tunggu dulu, nanti kita akan break dulu. Hai teman-teman semuanya, aku punya rekomendasi minuman hits yang kayak dijual di mall-mall, minuman susu yang rasa-rasanya macam-macam, tapi harganya cuma 5.000 sampai 10.000 aja. Dia adalah sedulur ngombe. Ini benar-benar rasanya itu macam-macam ya guys. Ada taro, ada strawberry, dan ada berbagai macam rasa lainnya. Dan ini nggak kalah enak loh dari yang dijual di mall-mall. Yuk kita cobain. Ini recommended banget buat teman-teman yang mungkin lagi ada acara. Bisa langsung pesan minuman di sedulur ngombe ya. Awan-awan segerek iki ono produk UMKM Surabaya susu ya toh, yang namanya dari produk sedulur ngombe. Jadi kalau kita coba rasanya gurung-gurung seger, gurung dicoba. Enak dan harganya tidak terlalu mahal. Makanya teman-teman yang lainnya kalau mau sajian minuman susu dan sejenisnya, ini ada produk UMKM sedulur ngombe. Instagramnya ada di bawah ini dan nomor teleponnya tinggal telepon, nanti akan
diantar ke tempat tujuannya. Coba Rek ya, ngombe susu produk UMKM Kota Surabaya. Lanjut mana Rek? Ya tak karo Fadila berbagi pengalaman karena anaknya ini benar-benar mempunyai suatu potensi yang luar biasa di bidang kesenian. Setelah ikut Rising Star di Jakarta, itu kan melalui audisi dulu ya? Iya. Audisinya di Surabaya atau langsung Jakarta? Audisinya di Surabaya dulu. Oh. Dan waktu itu sebenarnya nggak ada rencana untuk ikut sih sebenarnya. Jadi tiba-tiba dikirimin posternya untuk audition Rising Star itu, terus nggak ganti baju, nggak siap-siap, langsung habis kelas ke sana. Dan itu pun sebelum aku berangkat, temen aku tuh sempat nyeletuk, ngapain ikut kayak gitu? Kamu tuh nggak mungkin lolos. Sempet digituin. Jadi tapi malah justru itu yang bikin kayak semangat. Aku bakal buktiin nih ke kamu kalau aku bakal lolos kayak gitu. Iya. Akhirnya ikut, terus alhamdulillah lolos kayak gitu. Itu kan tingkatan Jawa Timur ya? Kalau audisi di Surabaya. Iya sih, kayaknya kebanyakan dari Jawa Timur yang ikut. Yang lolos berapa orang dari Jawa Timur? Nah, itu kurang tahu sih karena sebenarnya banyak banget yang ikut audisi. Jadi saya tuh masuk jam 10 jam 10 pagi. Saya keluar dari studio itu baru jam 8. Karena saking antrinya. Jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Iya. Wih. Itu pun masih ada yang setelah saya kloter selanjutnya itu masih banyak yang ikut audisi. Jadi memang sebanyak itu. Di mana audisinya waktu itu? Di gedung ini loh, di Surabaya sih. Saya agak lupa, mungkin nanti bisa diinfo. Saya agak lupa di mana ya. Pokoknya gedungnya luas banget. Jadi banyak yang antri di situ. Nah, pada saat lolos sudah masuk di Rising Star RCTI Jakarta, itu yang perwakilan Jawa Timur berapa orang? Yang dari Surabaya lumayan banyak sih. Banyak kalau nggak juga, salah tiga orang dari 12 orang itu 3 yang dari Surabaya. Yang berangkat ke Jakarta, anak-anak Jawa Timur. Iya. Setelah berangkat Jakarta, maka masuk dalam babak pertama Rising Star. Iya, masuk dalam babak yang pertama kali kita nyanyi di balik layar itu, ditutup itu. Oh, itu di balik layar itu ya? Iya, jadi Rising Star itu di balik layar. Kalau misalnya lolos, layarnya buka. Kalau misalnya kita nggak lolos, berarti layarnya tutup terus sampai akhir lagu kayak gitu. Oh gitu ya. Setelah lolos pertama Rising Star, baru langsung diumumkan itu? Jadi nggak pakai diumumkan sih sebenarnya Cak Ci. Jadi kelolosan itu tuh ya pada saat kita nyanyi. Nah itu challenge-nya. Kalau misalnya waktu kita lolos kita terlalu happy, kita bisa salah lirik, salah nada kayak gitu. Tapi di saat kita nggak bisa mengontrol kesedihan nih, misalnya kayak kita nggak lolos, jadi kayak sampai akhir layarnya tetap nutup terus nih. Tapi kan orang-orang tetap lihat dari luar layar. Jadi ya itu kita harus tetap nge-manage jangan sampai suara goyang ataupun salah lirik kayak gitu. Oh. Coba ceritakan setelah lolos sampai masuk dan kategori 9 besar, itu kan masuk karantina. Masuk karantina tentunya juga ada pembimbingnya ya kalau masuk. Gimana ceritanya? Jadi sebenarnya karantina itu sepadat itu Cak Ji sebenarnya jadwalnya. Padahal kita kalau lihat dari apa ya di balik TV itu kan kita yang lihat kayak oh cuman lomba nyanyi sekali abis itu pulang kayak gitu. Padahal sebenarnya kita tuh di karantina hampir 3 bulan di situ. Wih, suwi ya? Iya, dan setiap hari pasti ada jadwal. Latihan? Nggak latihan setiap hari. Jadi sebenarnya dalam seminggu kita latihan nyanyi itu hanya 2 kali sebenarnya. Yang lainnya tuh ada syuting VT, mungkin ada syuting iklan, ada belajar bahasa Inggris, ada olahraga kelas, habis itu ada pokoknya macam-macam. Jadi setiap hari tuh pasti ada kegiatan kayak gitu. Dan nggak boleh bawa handphone, itu adalah challenge-nya sih. Gak boleh bawa handphone? Sebenarnya boleh kita bawa, tapi sama aja dititipin kan ya nggak bisa main. Iya. Kita selama komunikasi, selama ada karantina itu? Iya, jadi kita cuma dikasih tuh hari Sabtu aja untuk promosi kayak hai guys jangan lupa nonton di hari Senin kayak gitu. Malam juga nggak boleh pegang handphone? Nggak. Jadi benar-benar strict banget mereka. Tapi itu yang akhirnya bikin kekeluargaan di Rising Star tuh erat kayak gitu. Pembimbingnya siapa? Kan lain-lain, beda-beda. Siapa waktu itu? Kalau vokal kelasnya dulu sama Indra Aziz, sama ada Kamga Tangga kayak gitu. Jadi mereka berdua yang menggembleng kita untuk vokalnya. Vokalnya. Gitu, iya. Terus kostumnya segala macam itu dari mana itu? Kalau kostum sih dulu itu dari kita pribadi sih, cuman setelah 10 besar atau 12 besar gitu baru ada beberapa sponsor kayak gitu. Waktu itu kita lihat tampil di video, coba kita lihat videonya itu. Oh my god, ini zaman lama tadi, malu. Suaranya masih kayak gitu sih jelek. Ini masih kayak ada VT-VT-nya. Ini ya, oh ada VT-nya. Iya kayak gitu. Sampai
sampai di tahap ini adalah anugerah yang sangat aku syukuri. Kerja keras, doa, dan air mata mengiringi setiap langkahku di panggung Rising Star Indonesia. Padahal aku nggak berani loh liatin lagi Cak Ji, kayak aku kayak malu gitu ngeliatnya. Cuman ya udah. Iya. Karena di sini jadi saya lihat lagi. Oh, vote-nya juga dari penonton itu ya? Iya, dari dan live voting live gitu. Voting, live voting. Oh, Ariel ya surinya? Iya, ada. Ariel. Waktu itu ini lawannya si Ilham ini. Ilham, jadi ya? kalau misalnya kita vote-nya bisa melebihi 76% berarti lolos kayak gitu. Ilham ya. Anang juga jurinya. Ada Mas Anang Ada, juga. iya. Cuman kayaknya dia kayak nggak yang stay gitu loh, Oh, Cak nggak Ji, stay. kayak bisa pindah. Ganti-ganti. Iya. Ada Teh Ocha juga. Oh iya. Ini 2016 ya? 17. 17 ya? Jadi lagu ini yang milihkan pendampingnya, yang Dari latih? tim sana sih. Tim sana, Kita ya? nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi keharusan adalah lagu ini gitu. Iya, betul. Oh. Nah, berarti kalau buka kayak gini berarti lolos, Lolos gitu. gitu ya. Iya. Sudah dibuka gitu ya tadi. Iya. Iya. Langsung ya. Rosa. Iya. Aduh, malah nggak bagus. Malu. Kayaknya udah cukup satu video aja yang dilihat ya, Cak Ji. Saya udah malu rasanya. Luar biasa untuk Itu ada mama. Fadila. Iya, itu mamanya lihat ya. Iya, mamaku nangis. Lolos 9 besar itu ya. Itu kadang-kala kan ada itu ya, diduetkan dengan beberapa penyanyi ternama gitu. Sama Iya. siapa aja dulu pernah? Kalau dulu sebenarnya waktu Rising Star nggak pernah duet sih. Setelah Rising Star, Ah. setelah 2 tahun setelah itu, aku sendiri yang nge-approach beberapa musisi kayak kita collab yuk buat YouTube kayak gitu-gitu, terus mereka mau kayak gitu. Sama siapa aja? Kemarin terakhir tuh dapat rezeki sih, alhamdulillah bisa duet sama Mimi Krisdayanti. Oh, Krisdayanti. Iya. Oh, barusan itu di YouTube ya? Iya, bukan buat YouTube sih, itu kayaknya nanti bakal tampil di sebuah aplikasi. Nanti baru bulan Juni sebenarnya tampilnya, karena kemarin tapping kayak gitu. Oh, cuma tapping aja. Iya. Delok rek ya. Ada YouTube Fadila di mana nanti mereka akan collab dengan Krisdayanti ya Iya, kan. alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Fadila. Seneng banget. Ya. Terus setelah masuk dalam 9 besar, reaksi daripada mama, keluarga Fadila sendiri gimana? Seneng, tapi beban juga. Karena kan berarti aku punya sesuatu nih. Aku udah punya title Fadila Intan Rising Star waktu 3 tahun yang lalu. Jadi aku harus membawa nama ini jangan sampai turun kayak gitu. Dan itu cukup beban sih Cak Ji, karena kan orang pasti kayak, wih keren nih lulusan Rising Star, tapi apa nih yang kamu punya gitu kan? Kamu banyak job apa enggak? Kan pada kadang-kadang orang ada yang mikir kayak gitu juga kan. Jadi itu cukup beban sih, dan keluar dari Rising Star pun tuh followers aku masih 6.000 waktu itu sebenarnya.
Jadi belum banyak. YouTube-nya? Enggak, followers Instagram. Oh, Instagramnya. Baru 6.000. Jadi sekarang kan alhamdulillah sudah lumayan banyak. Nah, itu tuh bukan dari Rising Star-nya, tapi usaha setelah itu naik sendiri. Iya, itu bikin video terus itu yang bikin alhamdulillah terkumpul lah. Itu diambil berapa sih sebenarnya waktu itu? Waktu Rising Star itu sebenarnya yang diambil 12 orang, 12 besar. Terus habis itu setelah 12 itu dieliminasi satu sampai akhirnya juara 1 2 3 4 kayak gitu. Oh, diambil 4 ya berarti ya. Iya. Kalau untuk yang 5, 6 dan selanjutnya apa juga nggak ada komunikasi langsung setelah selesainya Rising Star? Kita dikontrak sih 12 sama tahun RCTI? itu. Iya, selama 3 tahun. Cuman tetap aja kan kembali ke rezeki masing-masing. Ada yang temen aku yang ngehit setelah itu. Ada juga yang mungkin rezekinya bukan di situ. Jadi mungkin emang harus kayak aku gini. Jadi waktu aku dikontrak itu aku sendiri yang usaha kayak gitu, bikin video produktif terus kayak gitu. Itu yang bikin alhamdulillah bisa masih terdengar lah sama orang-orang sampai sekarang kayak gitu. Juaranya siapa waktu itu? Waktu itu juaranya Unmesh, juara satunya. Unmesh? Iya. Unmesh dari mana itu? Dia dari Kupang. Oh, NTT? Iya, jauh banget. Itu ya? Dengan 12 besar, sampai sekarang ada komunikasi teman-teman itu? Oh ya masih ada, karena kan kita punya grup WhatsApp, jadi di situ kita sering chat-chatan di situ dan semoga nanti nextnya kita bisa collab lagi kayak dulu. Iya, dengar-dengar mau rekaman ya? Iya, udah rekaman sih sebenarnya. Udah rekaman? Iya. Oh, kalau kita nggak dengerin Fadila nyanyi kurang afdol. Fadila nyanyi ya, biar dirinya anak-anak. Kata demi kata jalin dengan indah untuk memulaikan maksud hati. Ku beranikan diri untuk memulainya, tapi mengapa bibirku tak dapat bergerak, terasa berat. Oh malunya hati ini bila ku ingat saat itu kami hanya saling berpandang dan terdiam terpaku. Oh bulan hanya dirimu yang menyaksikan segalanya. Oh bulan tolonglah daku katakan padanya ku cinta dia. Kayaknya di setiap dari semua podcast ini saya paling deg-degan gitu nyanyi. Iya, saya paling tegang gitu. Sampai salah lirik tadi di depan. Maaf loh. Iya, suka duka pada saat mengikuti Rising Star mulai dari awal sampai karantina sampai menjadi 9 besar apa? Suka dukanya itu waktu Rising Star pertama kali punya haters. Itu bener-bener apa ya, kaget gitu dulu. Kok karena ya? Ceritanya itu ditanyain waktu wawancara makanannya yang paling suka apa. Ya emang paling suka makan keju kan, jadi aku jawab keju. Terus kalau nggak suka makan apa kayak gitu. Terus habis itu aku tuh terlalu jujur, aku tuh jawab aku kurang suka nih sama rasanya tempe, aku bilang gitu. Wah langsung dibully, dia bilang gitu ya? Kamu tuh orang Indonesia kok nggak suka tempe, sok banget kebule-bulean. Itu langsung kaget rasanya kayak ternyata oh gini punya haters. Jadi ya sebenarnya itu juga pilihan mereka dan suka nggak suka makanan kan ya memang selera kita sendiri kan Cak Ji. Bukan karena kita mau merendahkan sebuah makanan, cuman waktu itu memang terlalu polos. Jadi kayak masih belum ngerti apa-apa. Terus sejak saat itu aku kayak aku harus hati-hati nih kalau ngomong di depan orang karena bisa jadi sasaran gitu. Itu sudah media sosial udah jalan. Sudah, tapi belum ada beberapa aplikasi yang IG sekarang lagi viral, ya? belum ada. Belum, udah Instagram udah ada, cuman aplikasi yang lagi viral banget itu Facebook. Yang depannya T, bukan? Twitter. Ini boleh disebutin nih. Iya, Twitter kan. TikTok. Iya. TikTok belum ada. Belum ada. Atau mungkin ada tapi belum seviral sekarang gitu. Sekarang, jadi mungkin kalau dulu udah ada TikTok mungkin bakal lebih dibully lagi mungkin ya. Iya, itu yang lagi sama anak-anak muda yang TikTok lagi ya. Ya udah deh. Terus cara menghadapi haters seperti itu gimana? Waktu dulu tuh ini
bener-bener masuk kepikiran banget terus kayak Dia ya jadi beban ya. Jadi beban karena mungkin masih baru kan. Sampai dulu tuh pernah ada diteror juga sama haters, aku nggak tahu salah apa juga. Jadi haters ini sampai order makanan pakai aplikasi online, tapi aku yang disuruh bayar atas nama orang lain kayak gitu. Oh gitu? Iya. Dialamatkan di tempatnya Fadila? Iya. Ada juga yang atas nama aku dialamatkan ke orang lain. Jadi atas nama aku, jadi dikira kayak aku yang order minuman-minuman ini, tapi orang itu yang disuruh bayar. Iya kan, kasian kan? Iya, padahal nggak pesen orangnya. Iya. Waktu itu lumayan sih, hampir sebulan tuh diteror kayak gitu, aku juga nggak ngerti salah kenapa, tapi aku diemin aja, sampai akhirnya dia hilang-hilang sendiri. Sukanya ya banyak sih, jadi banyak dikenal orang, terus jadi punya sebuah kebanggaan juga buat mama sama papa kayak gitu. Sekolah. Iya, jadi dulu UNER pun juga mendukung waktu aku ikut Rising Star kayak gitu. Dosen-dosennya juga mendukung, alhamdulillah. Jadi seneng banget dapat energi positif. Sempat cuti berarti? Sempat, karena lama itu tadi sih. 3 bulan ya? Iya. Cuti 1 semester? Iya, cuman sebenarnya waktu itu kemarin itu kayak dilema mau cuti apa enggak ya. Kalau udah ngambil cuti tiba-tiba nggak lolos kan eman juga kan, mau ngapain, ngaplo 1 tahun. Tapi kalau misalnya nggak ngambil, eman juga ntar bolos-bolos terus. Jadi pas ngambil terus, oh ternyata lolos, jadi kayak oke, alhamdulillah. Kedepannya untuk setelah ini semua sudah terlewati, apa yang menjadi keinginannya? Keinginannya pasti pingin punya lagu sendiri, karena sebelumnya kan Fadila belum punya lagu sendiri. Jadi selalu mengeluarkan cover terus di YouTube. Cuman kan impian semua orang penyanyi pasti pengen punya lagu sendiri. Jadi alhamdulillah nanti bakal terwujud akhir bulan, bakal rilis single aku yang terbaru. Terus impian lainnya pasti pengen punya album sama pengen punya konser yang ntar bisa keliling di kota-kota di Indonesia kayak gitu. Ya? Nggak mau pengen nyoba nanti di Jalan Tunjungan? Mau banget. Gitu. Ini kan sudah mulai dibuka ya untuk kegiatan on air-nya, dan tentunya kemarin kita juga ngajak teman-teman di anak-anak Surabaya termasuk Lanting, nyoba yuk bikin kegiatan Merapi tadi, nanti disumbangin. Kita main di Jalan Tunjungan main. Kemarin anak Blingsatan juga gitu. Cak Ji, ayo gawe ya, karaoke ya main. Nanti kalau Fadila mau ya kita bisa kolaborasi dengan teman-teman yang lainnya, ya dah. Siap. Jalan Tunjungan mulai jadi tren. Iya betul. Udah rame juga di TikTok. Udah rame. Asik ya ngobrol sama Fadila yang tahun 2017 mereka termasuk 9 besar Rising Star-nya RCTI. Tadi banyak diceritakan. Kalau nanti ada anak-anak muda, anak-anak yang ingin mempunyai talenta seperti Fadila, maka wis getno lah, gak usah ragu-ragu, melok iku. Anjang apa saja, kegiatan apa saja yang mempunyai jiwa seni, nyanyi atau tarik suara, wis melok wae rek. Ojo wedi kalah, sing penting dicoba dhisik. Itu Fadila ya. Monggo Fadila kalau mau menyampaikan terhadap apa yang mau disampaikan kepada saya sebagai kepala daerah, silakan. Sejujurnya saya tuh bingung mau nanya apa, karena saya tuh masih dalam posisi gemetar dan tegang gitu di sini. Mungkin aku mau tanya, kan tadi Cak Ji nawarin nih untuk bisa kolaborasi, untuk bisa nyanyi di Jalan Tunjungan. Nah, apakah ada wadah untuk kita nih para penyanyi-penyanyi lokal kayak gitu? Karena sebenarnya kan banyak nih yang ngomong kayak penyanyi itu kalau stay di Surabaya terus tuh nggak bisa berkembang, harus pindah nih ke Jakarta. Cuman saya tuh sebenarnya nggak termasuk aliran itu. Saya tetap pingin stay di sini. Kalau misalnya ada pekerjaan baru ke Jakarta kayak gitu. Nah, kira-kira untuk para penyanyi nih yang mungkin masih tertutup, maksudnya masih belum keluar nih, kira-kira ada wadah apa nih Cak Ji untuk mungkin bisa kolaborasi di Jalan Tunjungan atau kayak gimana gitu? Itu yang kita tunggu-tunggu. Kemarin kita juga ngumpulkan para influencer se-Surabaya. Oh ya? Di rumah aspirasi sini, mereka udah terbentuk satu kumpulan. Kalau mau ada kegiatan apa, ngundang saya segala macam, kita oke. Terus teman-teman film, Surabaya film itu sampai film juga ngumpul di sini. Kan mereka kalau nggak ke Jakarta nggak mungkin bisa berkembang seperti apa yang dikatakan. Makanya kita kumpulkan apa sih kira-kira yang bisa pemerintah kota ini bantu. Terus kemarin juga termasuk Komedi Sandi, Dono, Firsa. Mereka nggak mau hengkang ke Jakarta, mereka ke Surabaya aja. Tapi mereka sekarang kan juga lagi bumming toh. Nah, itu juga di Surabaya, kumpul di sini juga. Nah, nanti teman-teman penyanyi
Fadila, ada kemarin band Blingsatan, ada Kelanting, dan nanti banyak yang lainnya kita kumpulkan di sini. Ya, kita bikin satu forum, di unek-uneknya itu disampaikan apa yang kira-kira harus pemerintah kota itu bisa membantu anak-anak seniman di dalam bidang tarik suara. Kita akan pasti bantu. Nanti kita tunggu tanggal mainnya. Siap. Makanya Rek, tonton YouTube-nya ya Cak Ji dengan Fadila, yang mana sekali lagi saya katakan 9 top rising star RCTI pada tahun 2017. Terima kasih Fadila atas kedatangannya di podcastnya Cak Ji. Sama-sama, terima kasih ya.